Pasti kalian sering kan menemukan posisi seperti ini saat bermain catur? Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini? Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan trik catur putih menang cepat saat membuka permainan dengan pion ke E4. Video ini adalah video part 7. Dan di sini kita masih membahas jika hitam membalas dengan pion ke D5. Lalu kita pion ke D4. Setelah kita pion ke D4, menggratiskan pion E4, di sini hitam tidak pion kali pion seperti pada video part 6, tapi memajukan pion ke C6. Pada posisi ini kita akan menunjukkan dua pergerakan yang dapat mematikan hitam dengan cepat, Yaitu kita dapat mengalahkan cepat dengan pion kali pion, dan kita juga dapat mengalahkan hitam dengan cepat dengan kuda ke C3 melindungi pion. Kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita dapat membawa hitam ke posisi yang dimana kita dapat melakukan skakmat dengan gajah. Kita atur gerakan dengan cara pion kali pion. Setelah kita pion kali pion, biasanya hitam memakan kembali pion kita dengan menteri. Kita gerakan kuda ke C3 mengancam menteri, dan menteri akan ke A5 mengunci kuda. Lalu kita langkahkan kuda ke F3. Dan di sini langkah yang dapat membawa hitam terjebak ke posisi yang kita inginkan, yaitu hitam menggerakkan gajahnya mengunci kuda ke G4. Lalu kita gerakan gajah ke F4. Jika hitam pion ke E6 membuka serangan gajah, itu adalah gerakan yang nantinya kita dapat mematikan raja dengan melakukan pengorbanan menteri dan akan mati dengan gajah. Di posisi saat ini, yang dapat mempercepat kemenangan kita itu menteri kita harus berada di F3. Misalkan setelah pion kita ke H3 mengancam gajah, hitam gajah kali kuda, kita menteri kali gajah. Di posisi seperti ini, biasanya gajah akan ke B4 membantu menteri mengunci kuda. Kita gerakan gajah ke E2, yang tujuan umumnya untuk membuka jalan raja melakukan blokade pendek. Tapi di sini kita bertujuan lain. Kita akan membawa menteri hitam ke pojok petak H1 nantinya. Jika di posisi ini hitam menggerakkan kuda ke D7 membuka jalan raja blokade panjang, kita majukan pion ke A3 mengancam gajah, dan hitam tidak akan melarikan gajahnya karena menteri sejajar di jalur benteng yang tidak ada pelindung. Pastinya hitam akan melakukan blokade panjang. Coba kalian perhatikan posisi ini untuk nanti kalian terapkan saat bermain catur. Ini adalah posisi yang kita tunggu. Kita di sini akan memberi umpan dengan dua benteng untuk nanti kita dapat melakukan problem mematikan raja dalam dua langkah. Di sini kita pion kali gajah, dan benteng gratis kita jadi terbuka. Seharusnya menteri hitam ini memakan pion, tapi buat hitam yang terjebak umpan dari kita akan senang hati karena dapat benteng dan skak. Nah, di sini kita jangan menutup dengan kuda, tapi kita akan membawa menteri ke petak H1 dengan cara kita geserkan raja membuka benteng mengancam menteri. Benteng kita ini tidak ada pelindung, ya pasti hitam akan memakannya. Nah, setelah hitam memakan benteng, barulah kita menteri kali pion skak, memaksa hitam untuk memakannya.
hitam tidak punya pilihan lain selain memakan menteri. Setelah pion kali menteri, otomatis gajah kita dapat bergerak ke A6 dan skakmat. Checkmate. Itulah gerakan hitam yang dapat membawa ke posisi mati dengan gajah. Kita kembali lagi ke belakang. Di posisi ini, kita akan menunjukkan cara kedua, yaitu kita tidak dengan pion kali pion, tapi kita kuda ke C3 melindungi pion. Gerakan ini lebih cepat. Jika pion kali pion, kita kuda kali pion. Dan di posisi ini ada dua pergerakan yang sering dilakukan hitam. Bisa gajah ke F5 mengancam kuda, bisa juga kuda ke F6 mengajak pertukaran kuda. Jika gajah ke F5 mengancam kuda, kuda kita ke G3 balik mengancam gajah. Dan hitam menggerakkan gajahnya ke G6. Lalu kita kuda ke F3 bertujuan mengancam gajah. Buat hitam yang tidak ingin kehilangan gajahnya, pasti akan memajukan pion membuka jalan untuk kabur gajah. Dan kita lanjutkan tujuan kita mengancam gajah, agar gajahnya mundur ke H7. Karena kita akan memajukan menteri ke H5 mengancam skakmat di petak F7. Itulah posisi yang dapat mempercepat kekalahan hitam. Jadi, jika kalian saat bermain menemukan posisi seperti ini, jelas kita akan unggul, karena kita akan dengan mudah menekan hitam. Menteri tidak akan memakan pion, karena menteri akan kali pion F7 skak. Raja geser, menteri kali gajah skak, dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika hitam memajukan pion ke G6 menghadang pergerakan menteri, sekaligus mengancam menteri? Kita tidak usah melarikan menteri. Kita cukup mengganti serangan dengan menggerakkan gajah ke C4. Dan hitam terancam skakmat juga di petak F7. Jadi hitam tidak dapat memakan menteri dengan pion, karena gajah kali pion F7 skakmat. Raja tidak dapat geser atau memakan gajah karena ada kuda. Di posisi saat ini, satu-satunya jalan terbaik hitam untuk menyelamatkan rajanya yaitu pion ke E6 menghadang pergerakan gajah. Di situ baru kita menggeserkan menteri ke E2. Kenapa harus ke E2? Karena jika kita menggerakkan menteri ke F3, itu terlalu nampak serangannya, dan hitam masih dapat melindunginya dengan menteri ke E7. Jadi, di sini kita gerakan menteri ke E2, karena gerakan ini sangat halus dan tidak nampak berbahaya, hingga hitam dapat memakan umpan dari kita, yaitu pion D4 yang gratis ini. Setelah menteri kali pion, kita kuda kali pion F7 mengancam benteng. Raja kali kuda, menteri kali pion skak. Raja geser, kita menteri ke F7 skakmat. Checkmate. Sekarang kita kembali lagi ke belakang, yaitu di posisi setelah kita kuda kali pion E4. Di sini hitam tidak mengancam kuda dengan gajah, tapi memajukan kudanya ke F6 mengajak pertukaran kuda. Lalu kita lindungi kuda kita dengan menteri ke D3. Ini adalah teknik gerakan untuk membawa hitam ke problem mematikan raja hitam dalam 3 langkah. Untuk menerapkan teknik ini akan berlaku jika lawan yang kita hadapi suka bermain gambit. Dan di posisi ini, hitam dapat mengajukan gambit dengan pion ke E5. Tujuannya hitam yaitu untuk menekan kita, karena hitam dapat menekan raja kita nantinya. Dan di sini kita menerima gambit dari hitam, yaitu pion kali pion mengancam kuda. Buat hitam yang melakukan teknik seperti ini,
akan menggerakkan menterinya ke A5 skak. Kita tutup dengan gajah dan hitam menteri kali pion. Lihat, posisi seperti ini sekilas hitam yang untung posisi, karena saat ini menteri mengunci kuda dan mengancam pion B2, dan kuda kita tidak dapat menutup ancaman menteri hitam terhadap pion karena open skak terkunci menteri. Padahal posisi saat ini justru sebaliknya. Posisi kita akan sangat diuntungkan. Lalu kita brokade panjang melindungi pion B2, juga mengaktifkan serangan benteng, dan kita sengaja menggratiskan kuda kita. Saat ini hitam tidak dapat memakan kuda dengan menteri, karena menterinya bisa hilang dengan benteng. Jika hitam tidak dapat menduga langkah kita selanjutnya, pasti kuda kali kuda. Dan hitam untung perwira saat ini, karena dapat kuda. Nah, di posisi inilah kita akan melakukan problem mematikan raja dalam 3 langkah. Pasti kalian sering kan menemukan posisi seperti ini saat bermain catur? Lalu, apa yang akan kita lakukan saat ini? Yang akan kita lakukan adalah menggerakkan menteri ke D8 skak, pengorbanan menteri. Saat ini tidak ada perwira yang dapat memakan menteri kita, dan raja tidak dapat geser ke petak lain kecuali memakan menteri kita. Dan langkah kedua, kita gajah ke G5, double skak. Dan di langkah ketiga, hitam tinggal pilih mau mati dengan apa. Apakah mau matinya dengan gajah atau mau matinya dengan benteng? Karena masih ada 2 pilihan untuk raja geser. Jika gesernya ke C7, gajah akan ke D8 skak mat. Checkmate. Dan jika raja gesernya ke E8, benteng ke D8 skak mat. Checkmate. Itulah sebagian contoh cara menang cepat. Setelah kita membuka permainan ke-4, Kita menemukan posisi seperti ini. jadi posisi di awal permainan yang mematikan itu sangat penting buat bahan dasar tujuan kita untuk bermain catur. Bukan hanya posisi itu saja, masih ada ribuan posisi, bahkan jutaan posisi mematikan di awal permainan yang jarang orang ketahui, yang kita sering temui saat bermain catur. Jadi di sini saya merekomendasikan YouTube gadis ini. Hai, jangan lupa subscribe channel aku. Terima kasih. Dia gadis pecatur hebat yang hafal posisi-posisi mematikan di awal permainan, Silahkan kalian subscribe channelnya. agar dia bersemangat untuk membagikan ilmu caturnya. Channelnya bisa kalian kunjungi di deskripsi video ini. Channelnya belum dapat dicari di pencarian, dikarenakan subscribernya masih sedikit dan videonya belum banyak yang nonton. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.